Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah slide yang akan Ustaz jelaskan. Toharoh. Toharoh adalah bersuci dari apa saja. Yang pertama dari najis, yang kedua dari hadas. Jadi dikatakan toharoh itu bersuci dari najis dan hadas. Berikutnya, apa pengertian najis? Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah. Jadi semua kotoran yang apabila kotoran itu melekat kepada kita, menempel kepada kita, maka ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Jadi contohnya di sini ada kotoran, kemudian ada darah. Ya. Jadi ini benda-benda najis yang apabila menempel kepada kita, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya atau cara bertoharoh. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Jadi najis ringan ini adalah contohnya air seni atau air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Jadi anak-anak kalau seandainya punya adik belum usia 2 tahun, kemudian si adik ini tidak pernah makan dan minum apapun kecuali ASI dari ibunya, maka air kencingnya itu namanya najis muhaffafah. Ya. Cara mensucikannya gampang, cukup mengusapkan air yang suci atau air yang bersih ke permukaan baju atau benda yang terkena kencing adik kalian tadi. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassitoh. Najis mutawassitoh ini pertengahan, ya. Yang apabila kita terkena najis ini, maka harus dibersihkan dan dicuci dengan air yang mengalir. Apa najis mutawassitoh? Contohnya adalah darah, nanah, air pipis selain dari muhaffafah tadi, ya. Maka cara membersihkannya, cara mentoharohkannya adalah dengan cara dicuci tadi dengan air yang bersih dan mengalir. Kemudian dijemur, maka baju yang terkena najis tadi bisa suci kembali. Berikutnya adalah najis mughalladhah atau najis berat. Ini hati-hati anak-anak. Najis berat ini bersumber dari babi atau anjing. Jadi kalau anak-anak melihat anjing dan babi mendekati kalian, hati-hati. Karena jika kalian menyentuh anjing atau babi tersebut, maka itu namanya najis mughalladhah, najis berat. Cara mensucikannya atau cara mentoharohkannya adalah dengan membasuh sebanyak 7 kali basuhan, dan yang 1 dari 7 itu harus menggunakan campuran tanah, air dan tanah. Jadi dicuci sebanyak 7 kali, yang 1 kalinya itu harus dicampurkan dengan tanah, maka kemudian baju atau benda yang sudah menyentuh anjing tadi bisa dikatakan suci. Itu pengertian dari najis anak-anak, ya. Jadi bendanya tadi najis, ya. Sekarang hadas. Hadas itu adalah keadaan tidak suci seorang muslim yang menyebabkan seseorang tidak boleh sholat atau ibadah yang lainnya. Jadi kalau hadas najis itu bendanya, hadas itu adalah keadaannya, ya. Ini contohnya kalau anak-anak punya wudhu, kemudian kalian buang angin, maka keadaan kalian ini namanya keadaan tidak suci, ya. Maka harus ambil wudhu kembali. Kalian BAB, kalian punya wudhu, maka keadaan kalian ini keadaan tidak suci, maka harus dibersihkan dulu BAB-nya, kemudian ambil wudhu kembali. Itu pengertian dari hadas ini, ya. Kemudian hadas ini anak-anak dibagi menjadi 2. Ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini contohnya hadas kecil, keluarnya sesuatu dari kubul. Kubul itu adalah kemaluan, dan dubur itu adalah belakang. Bisa berupa BAK, buang air kecil, atau BAB, buang air besar. Jadi anak-anak kalau seandainya punya wudhu, keluar pipis, keluar BAB, maka kalian namanya
dalam kondisi hadas kecil, ya. Bagaimana cara bersucinya? Cara bersucinya adalah dengan cara dibersihkan dengan air bersih atau suci. Jadi dibersihkan tentunya dengan menggunakan tangan kiri, ya. Jangan sampai anak-anak kalau seandainya BAB, BAK bersihkannya pakai tangan kanan. Karena kalau yang kotor itu menggunakan tangan kiri, ya. Kalau yang kanan digunakan untuk makan, untuk buka Al-Quran, untuk yang baik-baik. Jadi ini adalah hadas kecil, anak-anak. Keluar apapun dari kubul atau dubur itu namanya hadas, wudhu kalian batal. Seperti tadi saya contohkan, keluar angin, ya. Berikutnya adalah termasuk hadas kecil adalah hilangnya akal atau tidur. Jadi kalau anak-anak punya wudhu kemudian tidur, maka wudhunya itu batal. Maka cara bersucinya adalah dengan cara berwudhu kembali. Jadi ini adalah hadas kecil, anak-anak. Berikutnya adalah hadas besar. Hadas besar ini hati-hati, ya. Ini hati-hati. Ini sebenarnya materi ini harus Ustadz berikan secara tatap muka. Akan tapi karena kondisi Covid, Ustadz berikan di sini. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa tanya. Hadas besar itu, anak-anak, yang pertama contohnya adalah keluar darah haid. Jadi bagi perempuan yang sudah baligh, yang sudah dewasa, pasti suatu saat akan mengalami keluar darah haid. Apa darah haid itu? Darah yang keluar dari kemaluan atau kelamin perempuan. Ya, seperti ibu kalian yang suatu ketika tidak melaksanakan sholat, beliau menyampaikan, saya sedang haid, nak. Jadi itu namanya darah haid. Dan itu bukan karena luka, ya, tapi itu memang faktor alamiah yang Allah sudah tentukan kepada perempuan, ya. Jadi namanya haid, itu hadas besar. Berikutnya adalah nifas. Apa nifas itu? Anak-anak mungkin masih ingat ketika adik kalian dilahirkan oleh ibu kalian ke dunia, maka ibu kalian itu bersimbah darah, ya. Jadi darah yang keluar habis melahirkan itu namanya darah nifas. Jadi itu termasuk hadas besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi basah. Anak-anak bagi yang laki-laki, apabila sudah baligh, suatu saat kalian akan mengalami namanya mimpi basah. Apa mimpi basah itu, Ustaz? Ketika kalian tidur kemudian keluar cairan yang kental warna putih, tapi bukan pipis, ya. Kalau pipis itu kan encer, baunya pesing, ya. Kalau mimpi basah itu kental dan baunya itu bukan bau pesing, ya. Jadi itu namanya mani. Jadi bagi laki-laki yang sudah baligh akan mengalami nanti mimpi basah. Kemudian anak-anak, bagaimana ketiganya ini? Apabila haid, nifas, mimpi basah, cara bersucinya bagaimana? Cara bertoharohnya itu bagaimana? Yang pertama adalah niat dalam hati, ikhlas karena Allah. Niat ingin mandi besar. Jadi namanya mandi besar, ya. Niat mandi besar. Kemudian yang kedua adalah mencuci kedua tangan sampai sela-sela dicuci, seperti halnya kalian mau wudhu, ya. Kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan sabun. Jadi tadi kalau haid itu keluar darah dari kemaluan, nifas keluar darah dari kemaluan, mimpi basah itu keluar cairan dari kemaluan laki-laki. Jadi dicuci dulu, ya, yang keluar tadi, baik itu darah maupun cairan bagi laki-laki tadi, dengan tangan kiri menggunakan sabun. Setelah itu langkah berikutnya adalah berwudu. Jadi wudu seperti biasanya. Yang kelima adalah mengguyur kepala 3 kali dari sebelah kanan dengan air menggunakan sampo. Jadi harus dipasahkan, diguyur air ke kepalanya 3 kali dengan menggunakan sampo dari kanan ke kiri, ya. Kemudian yang keenam adalah membasuh seluruh anggota badan dengan sabun. Jangan sampai ada anggota badan kalian itu yang terlewatkan oleh air. Jadi semuanya harus rata terkena air. Yang ketujuh adalah membasuh kedua kaki dari kanan ke kiri. Jadi ini anak-anak tentang hadas besar tadi, cara mensucikannya dan jenis-jenis hadas besar. Berikutnya adalah ini tugas yang harus kalian kerjakan. Permasalahannya adalah jika tidak ada air maka bersuci dan dilakukan dengan tayamum.
Mungkin Anda sudah ada yang tahu tentang tayamum. Kalau tidak tahu bisa cari di video di YouTube lain, bisa. Kemudian kalian buatlah tutorial dalam bentuk video cara bertayamum yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah video tersebut dikirim ke Ustaz Saiful, maka Ustaz akan mengupload video kalian ke YouTube sekolah. Jadi ini anak-anak beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah, selamat bertugas, dan apabila mengalami kesulitan bisa langsung telepon, WA, atau tanya ke Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.